dengan Mas Ken Setiawan dari NII Crisis Center yang khusus untuk menangani mereka-mereka yang ingin keluar dari NII. Itu sampai hari ini sudah 5.000 laporan sejak tahun 2011 ya. 5.000 laporan ini berangkat dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi tidak hanya di Jawa Barat, tapi di provinsi-provinsi lain juga ada. Dan modusnya mirip-mirip semua. Ya, mulai dari mengkafirkan orang terdekat, bahkan orang tua sendiri, ayah ibunya, kemudian hartanya boleh diambil, boleh dimaling gitu ya, boleh dicuri, karena itu menjadi harta rampasan perang menurut mereka. Kemudian anti Pancasila, menganggap bahwa Pancasila ini bertentangan dengan Islam. Rata-rata seperti itu. Oke. Berarti jumlah mereka juga besar ya Pak ya? Ya kalau dilihat dari laporan itu, 5.000 ini kan yang melapor ya. Melapor, itu artinya bisa. Tentu kalau asumsi kita mereka ini yang nggak melapor kira-kira 10%, yang melapor hanya 10%, berarti kan sekitar 50 ribuan itu kan. Oke. Itu cukup besar ya. Dan itu sangat sulit untuk untuk dideteksi dan kemudian ditangani oleh aparat menurut Anda? Sekali lagi perangkat intelijen setahu saya punya mekanismenya, tetapi kan selama ini penanganannya intelijen itu tertutup ya. Nah kalau kemudian kita bicara dengan penegakan hukum, lagi-lagi kita belum punya payung hukumnya. Nah itu belum punya payung hukum, ini akan menyulitkan sekali karena mereka kemudian nanti akan berkelit, loh apa salahnya? Saya mengajak diskusi anak-anak muda, saya ngumpulin anak-anak muda diskusi tentang Al-Quran, di mana salah saya gitu kan? Ini kan bahaya kalau kemudian kita nggak ada perangkat hukumnya gitu. Karena itu mumpung sekarang ini ada kasus yang terbuka, saya kira sudah saatnya kemudian pemerintah pusat melakukan terobosan ya. Moga-moga Kompas TV biasanya akan dimonitor nih, Pak Mahfud biasanya nonton juga. Jadi moga-moga Menko Polhukam segera rapat ini dengan MUI, Kiai Mas Duki dan teman-teman gitu. Bahwa remaja-remaja ini yang menjadi sasaran karena mereka menyukai hal-hal yang sederhana untuk belajar agama. Kalau dari pemantauan Anda sendiri, ada alasan lainkah remaja yang kemudian dijadikan sasaran? Ya rata-rata mereka ini mengalami problem internal ya. Mungkin tidak begitu harmonis dengan keluarganya. Rata-rata ya, ini saya nggak bilang semuanya begitu. Tapi rata-rata mereka ini misalnya perantauan. Jadi mahasiswa yang tinggal di luar pulau atau luar provinsi, jauh dari orang tua. Atau ada juga yang tinggal bersama orang tua, tetapi nggak harmonis dengan kedua orang tuanya. Nah ini bibit-bibit ini yang kemudian saya kira harus kita waspadai sejak awal. Saya kira memang sudah saatnya media sosial anak-anak kita, adik-adik kita ini harus dikontrol benar. Karena mereka ini masuk juga lewat media sosial gitu. Awalnya mungkin taklim besar ya, taklim besar misalnya sekitar 30 atau 40 orang. Tetapi begitu mereka menarget seseorang, mereka akan melakukan yang disebut dengan pendekatan fardiyah atau pendekatan individual. Nah dari situ kemudian diprofiling sama mereka. Diprofiling keluarganya di mana, bapak ibunya kerja apa. Biasanya kalau bapak ibunya itu aparat, mereka nggak berani itu. Misalnya bapak ibunya ada yang bapaknya polisi atau tentara, mereka nggak berani. Tapi kalau misalnya biasa-biasa saja atau wira swasta atau PNS, mereka berani gitu. Lalu kemudian pendekatan itu masuk kepada hobinya apa. Jadi sangat-sangat detail dalam hal pengkaderan ya. Militansinya itu dalam merekrut orang itu mereka sangat militan. Jadi tahu nih, oh targetnya suka basket, berarti ngobrolin basket dulu gitu. Masuk dari situ, kemudian mereka cekokin gitu. Mereka cekokin ide-ide yang salah tadi, misalnya dibandingkan mana yang lebih mulia, apakah Jokowi atau Rasulullah? Ya nggak apple to apple gitu. Kalau bandingin Jokowi sama Joe Biden gitu, jangan sama Rasulullah. Nggak apple to apple, nih presiden dibandingkan dengan nabi gitu. Tapi kata Kiai Mas Duki tadi, orang kalau kemudian anak-anak eksakta apa anak muda, biasanya kan mereka terjebak linear dari berpikirnya. Oh iya ya, oh iya berarti memang kenapa kita harus menghormati Pancasila, bukankah lebih mulia Al-Quran? Nah ini yang sesuatu yang saya kira ranahnya menjadi sangat-sangat lebar. Dan ini tantangan saya kira bagi semua ormas Islam, terutama NU Muhammadiyah, untuk melakukan dalam tanda petik vaksinasi ideologi ini loh. Jadi vaksinasi ideologi kepada adik-adik kita itu melalui media sosial maupun dengan channel-channel lain. Jadi narasi dilawan dengan narasi, begitu yang harusnya dilakukan sekarang.
Iya betul, perang narasi, adu counter wacana, dan tadi militansi untuk menjaga kader-kadernya itu jangan sampai kemudian terpengaruh oleh NII. Oke. Jadi Muhammadiyah kan punya perangkat sampai bawah, NU punya perangkat sampai desa. Itu kemudian diaktifkan sehingga semua dikontrol benar. Gitu. Baik, Pak Ridwan, apa yang harus dilakukan supaya anak-anak ini kembali lagi pemahamannya pada NKRI? Yang pertama yang untuk Garut itu tentu segera saya kira Kiai Mas Duki juga sudah kontak dengan MUI Garut. Mereka insya Allah akan segera diberikan konseling, pendampingan pribadi ya. Karena mengembalikan ini orang bisa trauma sekali loh. Bayangin Anda dicekokin ideologi bahwa orang tua Anda itu kafir gitu. Lalu kemudian harus dikembalikan kembali kepada normal ini butuh waktu lama. Mungkin ada beberapa yang mengalami gangguan psikologis, tapi insya Allah dengan komitmen semua pihak ini bisa tertangani. Dan mungkin terakhir ya Niloh ya, diskusi ini supaya kemudian berujung ada solusi yang konkret. Saya kira solusi pertama adalah pemerintah harus ngeluarin aturan melarang NII. Tanpa itu kita hanya akan berdiskusi dan mungkin mereka akan terus merekrut anggota baru. Oke, baik. Tentu hasil akhirnya adalah kita harapkan ada payung hukum terkait dengan hal ini agar ini tidak kemudian terus terjadi berulang dan semakin banyak yang kemudian bisa direkrut dan semakin banyak yang bisa diberikan pemahaman atau ideologi tentang paham lain yang tidak sesuai dengan Pancasila dan NKRI. Terima kasih. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.